Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Sabrina Dewi dari kelas C224 dengan nomor induk mahasiswa 10224070. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir kenapa sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan hanya lewat ponsel? Mulai dari belanja online, bayar listrik, sampai investasi. Semua bisa dilakukan secara digital. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Sistem transaksi digital atau teknologi keuangan digital dalam era revolusi industri 4.0. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berproduksi akibat kemajuan teknologi. Ada 4 tahap revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0, yaitu dengan penemuan mesin uap. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 dengan listrik dan jalur produksi massal. Yang ketiga, revolusi 3.0 dengan komputer dan otomatisasi. Dan yang keempat, sekarang kita berada di revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan konektivitas tinggi antar sistem, pemanfaatan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence, dan otomatisasi pintar. Semua teknologi itu membuat kegiatan ekonomi termasuk transaksi keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Salah satu hasil dari revolusi ini adalah munculnya sistem transaksi digital. Sistem ini memungkinkan kita melakukan pembayaran dan penerimaan uang tanpa uang tunai atau cashless. Contohnya bisa kita lihat setiap hari, yaitu e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Adapun kris yang memudahkan pembayaran di toko fisik maupun non-fisik. Yang ketiga ada mobile banking dan internet banking yang menggantikan antrian panjang di bank. Yang selanjutnya, bahkan di sistem virtual account di e-commerce yang otomatis mencatat pembayaran pelanggan. Semua ini bukan hanya membuat hidup lebih praktis, tapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi digital Indonesia. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat, transaksi lebih cepat, efisien, dan juga transparan. Namun ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti keamanan data pribadi, penipuan online, dan kurangnya literasi digital di masyarakat. Karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK berperan penting dalam mengawasi dan mengatur fintech agar tetap aman dan legal untuk digunakan. Jadi, kesimpulannya, revolusi industri 4.0 telah mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan. Melalui sistem transaksi digital dan teknologi keuangan digital, kita bisa bertransaksi dengan cepat, aman, tanpa batas ruang maupun waktu. Mari kita gunakan teknologi ini dengan bijak dan cerdas agar bisa menjadi generasi yang siap menghadapi masa depan ekonomi digital Indonesia. Teknologi hanyalah alat, nilai sesungguhnya ada pada cara kita menggunakannya untuk menciptakan perubahan yang bermanfaat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.